saya ngalir. Sekali lagi kita kembalikan ke warga kok. Kita ambisi, kita ngotot, saya pengen jadi ini, saya pengen dipilih jadi ini. Kalau warga nggak berkehendak, ya nggak jadi. Saya kan sering bilang, banyak anak-anak pejabat, anak-anak yang nama belakangnya sama dengan nama orang tuanya, dia maju, kalah. Nggak gampang. Warga kita itu, warga masyarakat kita tuh pinter-pinter, kritis-kritis. Jadi disodorin, oh anaknya presiden, anaknya Jokowi, belum tentu dipilih. Belum tentu dipilih. Warga kita itu pinter-pinter, kritis-kritis loh. Netizen kita kritis-kritis. Kalau nggak dipilih ya kalah. Kalau orang nggak suka ya pasti nggak dipilih. Jadi ya kita kembalikan lagi ke warga. Rasanya pada waktu pertama kali jadi pejabat, apa Mas? Kaget nggak Mas? Kira-kira culture shock nggak? Nggak juga sih. Ya mungkin cara kerjanya beda dengan kita yang udah lama di swasta ya. Saya kan di swasta 10 tahunan. Kalau di sana agak beda. Kecepatannya agak beda. Dan kecepatan ya, karena ada birokrasi di situ ya. Ya, birokrasinya tidak secepat yang di swasta. Tapi kita sering menegaskan, emphasize kita meskipun kerja di sini, ASN kerjanya kalau bisa secepat kita yang ada di swasta, fast respon. Makanya kan kita bikin layanan-layanan yang ada di WA atau bisa nge-DM saya itu semuanya fast respon. Bercepat ya. Aspal bolong lah apalah, kita pengen semuanya serba cepat. Ke 17 titik prioritas karena ini sangat penting ya untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Kota Solo. Kita pada 2021 itu juga merancang RPJMD juga. Jadi ketika saya menjabat itu krusial sekali karena kita waktu itu ada COVID, kita bikin RPJMD, lalu ya banyak tantangan lah selama COVID. Tapi udah kita lalui semua. 17 pembangunan itu sudah ada beberapa yang sudah kita resmikan, sudah jalan dengan baik. Lalu di tahun 2022 kemarin kita termasuk kota yang pertumbuhan ekonominya paling tinggi. Kita pertumbuhan ekonomi di angka 6,25. Oh wow. Tahun 2022 dah. 22. Tahun kemarin. Itu aja dapat predikat kota ternyaman nomor 1. Oh wow. Nggak ada yang peduli juga. Kita peduli Mas. Karena tiap hari bahasnya ini. Kita peduli Mas. Makanya kita tanyain Mas. Kita juga waktu saya pertama naik tahun pertama kita masuk kota toleran nomor 9, sekarang nomor 4. Sebelumnya belum pernah. Solo kan image-nya ya kayak gitulah Mas. Tahu kan? Nah, itu makanya ya mohonlah teman-teman memberitakan. Kalau pertumbuhan ekonomi yang 2023 berapa nih? Yang semester 1 masih kita tunggu, Pak. Year on year-nya masih kita tunggu. Tapi yang jelas 6, berapa tadi? 6,25. Luar biasa. Semarang aja berapa ya? Semarang 5,7 kalau Jawa Tengah berapa? Padahal kita bukan ibu kota. Kalau Jawa Tengah berapa? Jawa Tengah lupa saya. Tapi rata-rata nasional itu cuma 5,3. Kita oke kok. Ya. Jawa Tengah di bawah. Kita reboundnya cepat setelah COVID kan benar-benar terpukul ya. Saya pertama kali menjabat tuh minus 0,174. Oh, wow. Ngeri. Menjabat tahun 2021 pas COVID. Iya, pas COVID. Wah, itu ngeri. Sebenarnya ada satu sektor pariwisata yang bisa kita kembangkan. Namanya sektor pariwisata wellness tourism. Nah, ini nggak bisa dianggap remeh ya wellness tourism ini ya. Karena di tengah pandemi dan pasca pandemi nanti yang namanya orang ketika berlibur itu nanti yang di nomor 1 kan adalah masalah kesehatan. Dan ini nanti nyambung dengan program kami yaitu Solo sebagai destinasi wisata olahraga. Nyambung dengan wellness tourism. Terima kasih. Ini kan kota-kota lain berusaha untuk membersihkan. Ini kok Pak Bagio malah akan membangunnya di bantaran sungai. Ini apa nggak akan melanggar regulasi yang sudah ada sih Pak? Baik, terima kasih Pak. Ini kan kita sedang menghadapi era revolusi industri 4.0 dan juga menghadapi era disrupsi. Ini nanti ke depan kita ingin membangun yang namanya kreatif hub Pak. Jadi nanti di situ berkumpulnya anak-anak kreatif bisa mencurahkan ide-ide dan kreativitasnya. Nanti juga kita ajarin hard skill, kita akan menyediakan alat seperti alat sablon, alat
obras, mesin jahit, mungkin nanti juga ada 3D printing. Kita juga ajarin lagi Pak, masalah-masalah soft skill, misalnya marketing, branding, bagaimana caranya mendapatkan perizinan. Saya yakin Pak, anak-anak muda Solo ini potensial semua dan mampu membuat sebuah ekosistem bisnis yang dikomandoi oleh anak-anak muda. Bukan milenial saja Pak, tapi juga Gen Z Pak. Terima kasih. Baik, selanjutnya silakan paslon